Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji Uji Kinerja PPG dalam jabatan periode 2. Perkenalkan, nama saya Rihmal. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025. LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 187 021 324 1865. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam dan mengajar di MTS Darul Ilmi Sampuang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi Gaya Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya memohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya agar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Oke. Ucapkan doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Setelah baca doa, oke, dengarkan namanya dulu. Nabila, Nur Isa, Hasni, Hadir Pak. Maryam, Hadir Pak. Muhammad Salbari, Hadir Pak. Afika Saskia Putri. Hadir Pak. Hadir. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau masuk ke materi, supaya semangat, kita sedikit dulu. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Kita siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menganalisis prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan Islam. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik dapat meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan Amanah. nah. Coba siapa yang masih ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Sama-sama melihat tayangan biografi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Silakan baik. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syar. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab dari ibunya Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nama panggilan atau gelarnya antara lain Abu Hafs, Umar II, dan Khulafaur Rasyidin yang kelima.
Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Siapa yang masih ingat nama lengkap Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Angkat tangan siapa? Ya. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syam. Berapa lama Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Isa coba. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan 717 sampai 720 Masehi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang prestasi Khalifah Umar bin Aziz. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini. Ya, silakan disimak baik. Pimpinan Umar bin Abdul Aziz. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewah dan mengembalikan semua hartanya ke Baitul Mal. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang agama, menghidupkan lagi ajaran Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum Islam secara serius dan sistematis, bekerja sama dengan para ulama. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria, Mesir, ke Antakya, Turki dan Haram, Turki. Dalam bidang politik yang ketiga, melihat langsung cara kerja gubernur dan cara mengirim putusan ke berbagai negeri. Dan beliau juga tidak sungkan memecat gubernur yang tidak taat kepada agama dan yang suka zalim kepada rakyat. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz juga mempunyai kebijakan mengurangi pajak kaum Nasrani, menghentikan jizyah, aturan timbangan, menghapus kerja paksa, menyediakan tempat menginap bagi para musafir, menyantuni para fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur, dan pembangunan jalan. Prestasi Umar bin Abdul Aziz pada masanya dalam bidang agama yaitu yang pertama menjadikan kemudian membuat sebuah agenda kerja sama bersama dengan para ulama besar. Ulama besar itu adalah kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang besar para masa itu. Kalau masa sekarang mungkin ya setingkat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, gitu ya. Kemudian menetapkan hukum yang adalah mengumpulkan sejumlah hadis ini dan kemudian dipilih antara hadis yang sahih dan hadis palsu. Pada masa itu banyak yang beredar juga hadis palsu. Dipisahkan mana yang palsu, mana yang asli. Yang asli itu adalah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan, Pak Umar bin Abdul Aziz itu memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria, Mesir ke Haram di Turki ya. Selain di bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan, Umar bin Abdul Aziz juga memiliki gebrakan besar pada bidang sosial politik. Di antara gebrakannya adalah menggunakan perilaku politik yang melandasi itu menggunakan perilaku politik yang dilandasi dari nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, memutus delegasi dalam mengawasi kinerja para gubernur. Jadi hal ini dilakukan
ini sebenarnya dari semua gubernur pada masa itu diawasi terus sampai ada gubernur yang ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan atau apa yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga ini adalah dia memecat gubernur yang itu tadi yang ketahuan tidak melaksanakan perintah agama dan senang menzalimi rakyatnya. Kan biasa ada itu gubernur yang mungkin dulu ya dia selalu ini menindas rakyatnya. Kalau itu ketahuan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka gubernur itu akan dipecat dan diganti dengan gubernur yang kemudian dalam bidang ekonomi. Prestasi yang keempat dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah menjadikan pajak rakyat semakin pajaknya itu diringankan sama rakyatnya. Kemudian membuat aturan terkait dengan pelaksanaan timbangan dan takaran. Jadi timbangan dan takaran pada saat itu diatur, ya, diatur supaya rata dan sesuai dengan takarannya yang timbangannya. Jadi tidak ada lagi ini kalau di daerah sini timbangannya seperti ini, takarannya begini. Jadi semua disamakan. Kemudian memberantas model kerja paksa. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada lagi yang namanya model kerja paksa karena sudah dihapus atau diberantas. Kemudian memberdayakan lahan pertanian, membangun irigasi sumur dan jalan raya. Lahan pertanian itu dimanfaatkan yang baik, diberdayakan untuk membangun ya, perbaiki irigasinya, membangun jalan. Kemudian lebih memprioritaskan fakir miskin dan anak yatim. Itu adalah bidang ekonomi. Yang saya tadi sampaikan, saya jelaskan. Kemudian kita sudah melihat juga tampilan video tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang saya akan berikan tugas itu untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, siap ya? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya? Nah, di setor tugasnya, dikumpul tugasnya. Berarti sudah. Adalah saya periksa hasil pekerjaannya, ya, anak-anak sekalian sudah mengetahui, ya, sudah banyak yang mengenal juga tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya.
Selanjutnya kita akan bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, jadi nanti ini kita bagi kelompok. Jadi kelompoknya itu ini kelompok. Oke, jadi semua sudah ada kelompoknya ya. Jadi, kelompok 1, kelompok 3. Tulis kelompoknya di atas, kelompok 1, dan kelompok 2. Sudah ya? Soalnya adalah ini. Kelompok 2 soalnya adalah ini. Kelompok 3 soalnya ini. Itu kelompok 2. Ayo nanti kelompoknya supaya ini terlihat dalam sekarang soalnya sudah dikasih, itu menjawab soalnya itu di sini kan? Itu tulis arah soalnya di ada jawabannya. Dan jawabannya arah soalnya. Kenapa banyak semua? Saya ini saya lagi kasih saya pakai kain. Bisa juga jangan harus itu semua satu orang saja semua ada yang ya. Kalau sudah selesai, jawabannya tadi itu ditempelkan di kelompoknya masing-masing ya. Ya, kelompoknya masing-masing. Dibuka dulu anunya di belakang. Ya, boleh tulis nama di bawah, boleh tulis nama. Oke, jadi karena semuanya sudah dikerjakan dan sudah ditempel di tugasnya masing-masing, jadi kelompok 1 itu memeriksa punyanya kelompok 3. Kelompok 2 periksa punyanya kelompok 1. Kelompok 3 periksa punyanya kelompok 2. Oke. Tugas kalian selanjutnya adalah menilai apa yang sudah dilihat tadi di kelompok yang silakan berdiskusi apa yang dilihat di pekerjaan dari kelompok 3. Dilihat tadi di kelompok 2 ya. Ayo silakan tulis. Ya, maksudnya lihat apa itu yang tulis di situ, apa yang melihat tadi itu betul di sana. Akan ditempel di kalau paling bawah. nah, silakan tempel di sana. Nah, sekarang satu orang perwakilan untuk atau
atau bisa 2 orang untuk Ya, sama. presentasikan hasil tugasnya. Jadi baru saja satu. Presentasikan hasil dari kelompok 2. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz menunjukkan sifat kepemimpinan yang adil. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 apa saja perubahan besar yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz selama kepemimpinannya? Perubahan di bidang agama, perubahan di bidang pengetahuan, perubahan di bidang sosial politik, perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang militer, dan Saya ingin mempresentasikan tuliskan contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi. Lebih memprioritaskan para miskin dan anak yatim. Menjadikan warga semakin ringan. Sekian dari saya. Setelah tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah masing-masing dari kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama adalah prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah bukti nyata ya, bahwa seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat mampu membawa itu ya. Yang kedua, reformasi yang dilakukannya tidak hanya menginspirasi generasi di masanya, tetapi juga menjadi teladan bagi para pemimpin. Kemudian yang ketiga, warisan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada rakyat. Yang keempat, semoga teladan beliau tetap terdepan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan kita simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini bahwa yang pertama adalah prestasi bin Abdul Aziz itu nyata bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Kemudian dia berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dia membawa perubahan yang besar. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu dapat menginspirasi generasi di masanya, bahkan sampai menjadi teladan bagi para pemimpin di zaman sekarang atau zaman modern. Nah, itu banyak poin-poin kita yang mengambil pelajaran dari kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada rakyat. Banyak pemimpin sekarang itu yang lebih mengutamakan pelayanannya kepada rakyat atau masyarakat luas. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga kepemimpinan atau teladan beliau itu dapat menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Oke, jadi itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini. Pertemuan kita pada hari ini, ya, ini ada tugas tambahan kelompok lagi. Jadi masing-masing kelompok ini nanti itu akan ada tugas tambahan lagi, tapi
ini ya. Masing-masing kelompok itu membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz di bidang ilmu pengetahuan. Jadi tugasnya itu adalah masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu membuat rangkuman. Mau diambil dari mana? Dari paket, dilihat dari internet ya, ya. Nah, itu ambil Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang dicari itu hanya khusus bidang ilmu pengetahuan, bidang agama, bidang politik dan ekonomi itu tidak usah, ya. Kita itu hanya ini bidang pengetahuan. Kemudian tugasnya ini dibuat dalam bentuk makalah. Bentuk makalah itu minimal 5 lembar. Nah, dan ingat tugasnya itu dikumpul pada pertemuan yang atau pertemuan minggu depan ya. Jadi itu harus diingat ya. Jadi alhamdulillah karena pada pertemuan kali ini kita sudah selesai. Jadi sebelum kita meninggalkan kelas ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, yang tim Tinoa siapa? Oke, ayo. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurusan. Ya, oke, jadi demikian hari ini. Jadi kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ingat ya tugasnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.